Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa menemui Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sebagai renungan kita pada hari ini. Pada saat ini saya akan membacakan kepada kita ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian, pernahkah kita punya seorang teman, seorang yang dekat, yang dulunya begitu kita percayai, begitu menjadi tempat harapan di saat kita susah, dan bahkan begitu menjadi tempat di mana kita curhat begitu kita mengalami masalah-masalah. Tetapi suatu saat kita betapa terkejut ketika menemukan teman kita tersebut mengalami yang disebut dengan perubahan. Ia tidak mendengar kita lagi, ia tidak simpati dengan keadaan kita, ia tidak bisa memberikan pertolongan di dalam kesusahan yang kita hadapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini membuktikan bahwa memang manusia bisa saja berubah. Kondisi juga yang dialami oleh orang Yehuda yang menerima firman Tuhan ini adalah kondisi di dalam kesulitan yang sangat berat. Mengapa demikian? Karena mereka ada di dalam yang disebut di sini kaum sisa. Mereka sebetulnya hidup di dalam ketidakpastian. Mereka hidup di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, dan bahkan mereka tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depan. Dalam kondisi ini, Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, dengarkanlah aku. Nah, perkataan ini sebetulnya sedang membuat mereka untuk bisa memperhatikan lagi. Ya, jadi ini memecah kebuntuan kondisi yang sulit yang sedang mereka alami. Tuhan berkata, dengarkanlah aku. Dan firman Tuhan yang datang ini, dengarkanlah aku, bukan hanya sekedar suara yang tanpa arti, tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada umatnya bahwa seperti yang dikatakan di dalam ayat 4, aku tetap diam. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketenangan umat Tuhan itu bukan pada kondisi yang di mana mereka secara materi, di mana mereka secara situasi politik bisa terjamin, bisa mendapatkan keuntungan, tetapi yang menjadi landasan ketenangan mereka adalah karena Tuhan tetap sama, tetap Dia yang bagaimana? Dia adalah Allah perjanjian yang setia, yang dalam kedaulatannya sudah mengasihi Yakub dan keturunannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya juga adalah bahwa ketenangan kita, pengharapan sejati kita, itu satu-satunya berasal dari Tuhan yang sudah berdaulat dan mengambil keputusan untuk mengasihi kita. Mungkin saja di tengah-tengah kesibukan kita, mungkin saja di tengah-tengah berbagai macam problem yang kita hadapi, kita lupa akan hal itu, dan suatu saat kita merasa bahwa kita sudah kehilangan semuanya, kita merasa bahwa kita tinggal sendiri, kita merasa bahwa tidak ada masa depan kita. Tetapi jalan keluar yang dikatakan oleh Tuhan di sini, dengarkanlah aku. Kita harus memberikan waktu kita untuk mendengarkan Tuhan dan merenungkan kembali kasih-Nya yang sungguh besar dan nyata dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang terus memikirkan
dengan begitu rupa hal-hal yang di luar daripada kendali kita. Yang membuat hati kita tenang adalah kesetiaan Tuhan. Yang membuat hati kita tenang adalah keberadaan Tuhan. Yang di sini dikatakan, aku tetap diam. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita pelajari di dalam bagian ini? Ketika Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita, maka kasihnya itu bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi ia bertindak layaknya sebagai seorang bapa yang menanggung kita, yang memelihara kita, yang juga mencukupkan kita, yang juga peduli dan tahu apa kondisi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini menjadi penghiburan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kondisi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Apalagi dalam hal-hal yang mungkin saja membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang bisa menolong kita. Dalam kondisi-kondisi kesulitan tersebut, kita memikirkan bahwa tidak ada pertolongan lain. Tetapi kita mengingat, dengarkanlah Tuhan yang tetap sama mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kita tahu bahwa tidak ada satu pribadi pun yang mampu mengerti kondisi kita secara detail, secara nyata, secara jelas. Maka Tuhan mengatakan, dengarkanlah, aku tetap diam. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, melalui perkataan di dalam pasal 46 ayat yang keempat ini, di sini dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap diam. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tuhan berkata kepada umatnya bahwa sepanjang hidup, dari lahir sampai masa tua, Tuhan itu tetap Dia, tetap sama, tidak berubah. Dan kalau begitu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dapat kita katakan bahwa semasa kehidupan umatnya, semasa kehidupan kita, Tuhan itu tetap sama, tidak berubah. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam menjalani hari-hari kita, di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa kelam dalam kehidupan kita, mungkin di dalam dosa yang begitu berat yang pernah kita lakukan, kita sudah jatuh terlalu dalam dosa. Lalu semua orang merasa melihat kita sebagai orang yang tidak berguna, atau dalam kondisi-kondisi lain juga dalam kesulitan-kesulitan, sepertinya kita sudah dilupakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ada satu pribadi yang mengatakan, aku tetap diam. Seumur hidup kita, Dia tetap sama. Bukan hanya memelihara kita secara umum, tetapi Ia mengasihi kita. Kasih-Nya itu tidak pernah berhenti. Itu terus mengalir dan itu akan terus bisa menguatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah kebisingan dunia saat ini, di tengah hiruk-pikuk persoalan yang semua orang menjerit meminta tolong, semua orang menjerit kesakitan, sepertinya telinga kita begitu bising mendengar itu. Ingat, saudara-saudara, mungkin kita juga ikut di dalamnya. Tapi hari ini Tuhan katakan, dengarkanlah, aku tetap diam. Bukan hanya di masa-masa tertentu, bukan hanya di waktu-waktu tertentu Tuhan memperhatikan kita, tapi di sini dikatakan bahwa sampai masa tuamu, aku tetap diam. Kalau sahabat kita bisa berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Ketika Ia sudah dengan dalam kedaulatannya, Dia mengasihi kita. Jadi tidak ada satupun di dalam rentang kehidupan kita ini di mana Tuhan tidak menggendong kita. Itu hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hal yang keempat dan terakhir yang menjadi perenungan bagi kita adalah bahwa Tuhan akan menyertai kita, menolong kita, menjamin kehidupan kita. Tapi ujungnya bukan untuk kita, tapi untuk rencananya yang besar. Kalau kita kembali pada konteks orang Yehuda, mereka adalah kaum terkecil yang sudah dianggap remeh. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang dahsyat, seperti yang dikatakan di dalam pasal 46
ayat 13 di sini dikatakan, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Ini adalah karya Tuhan yang besar, janji keselamatan kepada penduduk Yerusalem. Janji bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan kepada umatnya. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janji keselamatan, janji kelepasan itu dianugerahkan oleh Tuhan dengan dahsyatnya. Sehingga suatu saat Sion menjadi kota yang terpandang, di mana orang akan di sana datang untuk berharap pada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Apa artinya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Semua janji ini memang itu untuk menguatkan kita. Tetapi juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janji ini kalau Tuhan realisasikan dalam hidup kita, Tuhan akan menuntun kehidupan kita sampai masa tua kita. Tuhan tidak melepaskan kita, Tuhan menjamin keselamatan kita. Tetapi semua karya Tuhan itu bukan semata-mata hanya berhenti untuk diri kita, tetapi supaya dunia melihat hal yang sangat penting, yaitu Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang hidup. Dunia memandang, dunia mengenal Tuhan yang menyelamatkan kita lewat kehidupan kita yang mendapatkan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita yang dijamin oleh Tuhan. Bukan hanya kita bisa tenang, tetapi juga melalui kehidupan kita, kita menunjukkan kepada dunia. Kita sedang menghadirkan harapan bagi dunia. Kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ada keselamatan. Ada Tuhan yang tidak berubah. Ada Tuhan yang penuh kasih. Dengan ketenangan yang kita miliki. Ketenangan yang kita miliki oleh karena Tuhan tidak berubah. Itu juga akan membuat nilai spiritualitas kita disandarkan bukan pada ketika kita dalam keadaan baik, ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita dalam keadaan cukup, tetapi karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di hari-hari yang sulit ini, kita punya harapan. Harapan kita adalah Tuhan yang tetap sama. Kita punya ketenangan karena Tuhan akan berfirman kepada kita, mengingatkan kita di dalam hiruk pikuk kebisingan dunia, kebisingan kita mendengar hiruk pikuk itu. Tuhan berkata, dengarkanlah, aku tetap Dia. Maka kalau Tuhan tetap Dia, Tuhan tidak berubah, tenanglah. Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita di luar pengetahuan Tuhan. Dan tidak mungkin ada sejarah yang berjalan secara kebetulan di luar kendali Tuhan. Tapi kita ingat juga bahwa kita manusia terbatas. Kita tidak mungkin bisa mengendalikan hari esok. Maka oleh karena itu, kalau Tuhan mengatakan aku tetap Dia, maka apa yang kita lakukan sekarang sebagai orang percaya, kita hanya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang tetap sama. Kita hanya percaya sepenuhnya, mempercayakan seluruh hidup kita, seluruh masa depan kita, seluruh cita-cita kita, seluruh pergumulan pelayanan kita ke dalam tangannya. Dan Ia menjamin di sini, aku menggendong kamu, aku menanggung kamu. Dan bukan hanya itu, di dalam ayat yang keempat, bagian terakhir, aku telah melakukannya. Ingat Bapak, Ibu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Di masa lalu Tuhan sudah melakukannya dan ingin terus melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Ingin terus mengasihi kita. Oleh karena itu kita jangan menjadi orang yang tawar hati. Tapi marilah kita berdiri teguh karena kita adalah orang yang tenang. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan dengan demikian kita tetap bisa kuat menjalani hari-hari kita. Kiranya melalui renungan ini kita boleh dikuatkan oleh Tuhan dan kita boleh diberikan pengarahan oleh Tuhan untuk berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.